Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 96 ya. Surat Ali Imran 96 Allah berfirman, rumah ibadah tertua itu adalah Ka'bah. Silakan Bakhri, kamu baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Shadaqallahul azim. Jadi berdasarkan surat Ali Imran 96 ini, rumah ibadah tertua itu adalah Ka'bah. Ya. Ini ada gambar tua begini kan, Mekah atau Ka'bah waktu masih kuno sekali. Pertanyaannya sekarang, kalau kita orang Islam, kalau misalnya ditanya oleh orang yang bukan Islam, menurut Quran Ka'bah ini adalah tempat ibadah yang tertua. Buktikan kalau itu tertua. Kamu bisa nggak membuktikan? Kalau kamu misalnya ditanya umurmu berapa? 13. Saya lahir tanggal berapa? Bulan? Maret? Tahun? Buktikan. Dia bisa membuktikan dengan surat tanda kenal lahir, akte kelahiran, atau surat akte keluarga yang dari RT RW lurah. Baru orang percaya bahwa umurnya, dia lahir, tanggal, tahun, di mana, ada buktinya kan? Tapi sekarang Quran mengatakan Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang paling tua. Buktikan. Bisa nggak kamu buktikan? Nah, mari kita sekarang, kamu pelan-pelan ya, ini sangat penting bagi kamu. Karena orang di luar sana bertanya kepada kita, dan kita tidak bisa menjawabnya, bisa jadi kita itu jadi goncang keimanan kita. Iya ya. Bagaimana buktinya ini tua? Kalau orang Islam, itu Quran bilang begitu, itu keyakinan, keimanan. Tapi keyakinan fakta, kita kesulitan mencari bukti. Karena rupanya kita sejak kecil tidak dilatih untuk melakukan itu. Nah, sekarang mari, hari ini saya akan bersama-sama belajar. Kamu akan saya tunjukkan bahwa Tuhan mengatakan di dalam surat Ali Imran 96 ini bukan main-main, serius, dan bisa dibuktikan. Pertanyaan itu sesungguhnya awalnya dari pendapat Diodorus Siculus. Ya. Jelas di sana dilihat. Diodorus Siculus itu yang ini. Yang ini, Diodorus Siculus. Diodorus Siculus ini orang Yunani, ahli sejarah yang lahir pada abad pertama sebelum Masehi. Artinya apa? Abad pertama sebelum Masehi itu. Nabi Isa sudah lahir apa belum? Belum. Nabi Muhammad? Apalagi. Jadi ini jauh sebelum Nabi Isa lahir pun, Diodorus Siculus ini, orang Yunani, ahli sejarah, dia menulis. Dan ini
nanti. Nah ini bukunya. Dia menulis apa di dalam bukunya ini? Ini adalah komentar dari beberapa ahli. Nah, kalau yang ini Keil dan Delitzsch, buku ini berjudul Commentary on the Old Testament. Jadi komentar terhadap Perjanjian Lama. Diodorus ini ahli sejarah menulis begini dia di dalam bukunya itu. Bahwa di Jazirah Arab itu dulu ada tempat suci. Nah ini ingat, tempat suci yang sangat dihormati oleh seluruh orang Arab. Dia tidak menyebut apa nama tempat suci itu. Tempat suci itu, kata dia nyebutnya kuil ya, karena ini bahasa Latin ya. Jadi ada kuil yang disucikan oleh orang Arab. Semuanya orang Arab. Dekat kuil itu ada penduduk yang namanya Bani Zomanes atau Zimran. Siapa Zimran itu? Kalau kita cari di dalam buku ini, Zimran itu adalah suku anak keturunannya Nabi Ibrahim. Dia tinggal di sebuah wilayah dekat kuil tua. Ngomongnya dia begitu. Dekat kuil tua ada suku namanya Zimran atau Bani Zomanes. Kalau dilacak lagi di dalam buku itu, Bani Zomanes itu adalah anak keturunannya Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi si Sikulus itu memberi cerita ada tempat suci kuil yang sangat dihormati oleh seluruh orang Arab. Di tempat suci itu ada Bani Zimran atau Bani Zomanes yang letaknya di sebelah barat tempat suci. Itu ahli yang namanya Keil ya, dan Delitzsch di dalam bukunya ini, dia menerangkan bahwa menurut Diodorus Siculus ada kuil purba yang sangat dihormati oleh orang seluruh Arab. Di dekat kuil sebelah barat ada komunitas suku yang namanya Bani Zomanes atau Zimran, yaitu anak keturunannya Nabi Ibrahim. Dua ya jadinya. Ada kuil suci, ada kelompok suku namanya Bani Zomanes. Yang ketiga ini di dekat teluk tempatnya itu. Nah, berdasarkan catatan dari Diodorus Siculus inilah orang-orang yang tidak jujur dengan fakta sejarah. Kamu jangan heran nanti kalau di YouTube banyak itu bertaburan. Karena tulisan Diodorus ngomong kuil purba yang dihormati oleh orang-orang Arab, ada Bani Zomanes. Bani Zomanes itu anak keturunannya Nabi Ibrahim, tapi tempat tinggalnya dekat teluk. Sehingga orang-orang yang agak sedikit tidak jujur di dalam fakta sejarah itu, dia mengatakan berarti kuil itu adalah Mekah, apa Ka'bah kan? Kuil suci. Bani Zomanes itu berarti nanti yang menurunkan suku-suku Arab, termasuk Bani nenek moyang Nabi Muhammad kan. Tapi tempatnya itu tinggalnya di dekat teluk. Kata orang-orang itu, padahal di Arab atau di Jeddah tidak ada teluk. Jadi berdasarkan catatan Diodorus ini, kalau orang-orang turunan Nabi Ibrahim, suku turun Zomanes itu dekat teluk,
maka dia tidak di Arab, tapi di utara sana. Karena di utara sana itu ada teluk, namanya Teluk Aqabah. Di mana utara itu dekat Israel sana. Itu kalau di dalam apa namanya buku-buku lama, jadi di dekat Israel sana itu ada Teluk Aqabah, dan memang di sana banyak bangunan suci yang di daerah Petra. Jadi di Petra itu ini adalah bangunan yang dilakukan oleh suku Nabatiyah yang dia bisa mengukir bebatuan gunung-gunungan. Di sini juga banyak air. Sehingga kata orang-orang itu berarti Ka'bah itu tidak terletak di Mekah, tapi terletak di utara Jordan sana, di Petra. Ayo, kamu sebagai orang Islam mendengar cerita itu, apa yang bisa kamu lakukan? Karena dia menunjuk ada fakta loh. Tulisan Diodorus yang ditulis abad pertama sebelum Masehi. Artinya Nabi Isa belum lahir. Apalagi Nabi Muhammad. Karena lahirnya Nabi Muhammad itu tahun 571 Masehi. Ini fakta. Mari kita buktikan. Kalau Diodorus itu ngomong bahwa suku Zamones atau Bani Yomenes atau yang ngomong Yamones atau Zimran itu terletak di dekat teluk, berarti bukan di Jeddah, di atas sana, dekat Jordan. Saya kemarin searching. Ini kalau kamu ngelihat, itu yang di belakang dengar nggak ini? Kalau kamu ngelihat ini, searching, ini adalah peta Saudi. Apa? Bukan Saudi saja, Arab. Di utara ini, dekat Israel ini, ada yang namanya Teluk Aqabah. Ya. Ini perlu dekat saya. Jadi ini Jazirah Arab. Ini ada Teluk Aqabah dekat Israel. Mekah di sini, Jeddah di sini. Kalau menurut catatan Diodorus Siculus bahwa suku Zamones itu diamnya di dekat teluk, maka dia di sini, bukan di sini. Sehingga mereka mengatakan Ka'bah itu tidak di Mekah, tapi di Jordan. Karena kata dia, di sini tidak ada teluk, yang ada teluk di sini. Tetapi dengan kemajuan teknologi ini, catat ini, kamu jangan lelet dan jangan main-main di dalam hidup ini. Yang menemukan teknologi HP segala macam Google Map itu siapa? Kemarin saya searching pakai Google Map itu. Ini kalau digedein, ya, saya besarin gitu. Saya menemukan teluk di Jeddah. Inilah yang disebut Teluk Obur. Jadi Diodorus itu mengatakan bahwa suku Zamones itu ada di dekat teluk tinggalnya, bukan yang ada di dekat Israel Teluk Aqabah sana, tapi ada di Jeddah, Teluk Obur. Di dalam buku ini juga catatan dari Diodorus Siculus atau Diodorus Sicily, karena dia orang Yunani, kelahiran Sisilia. Gates dan Delch ini menulis di dalam bukunya ini lebih tegas lagi. Dia mengatakan apa?
bahwa suku Yamones yang dekat Teluk itu sebelah barat kuil suci. Kalau kuil sucinya di Mekah, sebelah baratnya itu ya Jeddah ini, dekat Teluk. Itu yang saya searching berdasarkan peta modern. Diodorus ini lahir atau hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Yang sebelah sini ini Ptolemeus. Kalau Ptolemeus itu ahli astronomi yang hidup pada era abad kedua Masehi. Jadi kalau Diodorus ini lahir dan hidup sebelum Nabi Isa lahir, tapi kalau Ptolemeus yang membuat peta itu lahir setelah Nabi Isa, karena dia abad kedua sesudah Masehi. Berdasarkan catatan Diodorus yang dibuat abad pertama sebelum Masehi, peta Arab itu dilukis oleh Ptolemeus yang hidup pada abad kedua Masehi. Ini petanya. Ini peta yang dibuat oleh Ptolemeus yang hidup pada abad kedua Masehi. Perhatikan, ini tulisan Latin. Di sini ada yang namanya Makaroba. Di sini ada Latvia. Latvia ini adalah Yastrib. Apa Yastrib itu? Sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota ini yang di sebelah utara Makkah itu Yastrib. Setelah Nabi datang, namanya Madinah. Di sebelah barat Makaroba ada Zamroni Regio. Karena ini bahasa Latin, artinya apa? Ini adalah ada komunitas orang Zamron yang hidup di sini, dekat Teluk. Kalau di sini nggak kelihatan teluknya. Tapi ketika nanti kamu bisa searching, Teluk itu namanya Teluk Obur. Jadi sekitar sini. Jadi berdasarkan catatan Diodorus Siculus dan peta yang dibuat oleh Ptolemy, kuil yang tidak disebut namanya kuil apa itu, yaitu Ka'bah. Nama kotanya menurut peta yang dibuat oleh Ptolemeus itu Makaroba. Dan itu dibuktikan apa? Di utaranya Makaroba itu ada Latvia. Ini Madinah, Yastrib. Ini peta yang dibuat oleh Ptolemy. Ini ada Zamran Regia atau area suku Zamran atau Yamones, Bani Yamones, anak keturunan Nabi Ibrahim. Berdasarkan catatan di bukunya Diodorus tadi, sebelah barat kuil tua. Nah, kuil tua itu di sini. Di dalam peta lama ini namanya Makaroba. Tapi yang menjadi bahwa Makaroba ini bukan nama lain kecuali Mekah, karena di utaranya itu ada Latvia. Dan Latvia ini semua orang mengatakan ini adalah Yastrib. Bahasa Latinnya Latvia. Jadi sebelum Nabi Muhammad kan namanya Yastrib. Itu ada di utara. Jadi berdasarkan peta-peta seperti ini peta lama. Nah, kalau ada orang mengatakan berdasarkan catatan Diodorus di dalam bukunya ini, bahwa suku Zamrones itu ada di sebelah
baratnya kuil suci, ya berarti benar yang dimaksud kuil suci itu Ka'bah, dan Ka'bah itu ada di Mekah, bukan di. Dan kalau ada orang bertanya bahwa itu di peta nggak ada apa, di Jeddah itu nggak ada Teluk. Jadi menurut orang-orang itu Teluk itu ada di sini dekat Israel. Dekat Israel. Padahal Mekah di sini. Kan jauh sekali. Karena ini dekat Israel, Jordania. Tapi setelah melalui teknologi Google Map itu bisa dibesar-besarkan, ketemulah bahwa di dekat Jeddah ini ada teluk. Namanya Teluk Obur. Jeddah di sini, Mekah di sini. Ini Teluk Obur. Jeddah, ini Mekah. Jadi catatan Diodorus Siculus itu bisa dibuktikan hari ini bahwa Ka'bah itu bukan ada di Jordan sana, di Petra sana, bukan. Tapi ada di Makkah. Ini saya besarin. Ini adalah peta yang dibuat Ptolemy berdasarkan catatan dari Diodorus Siculus. Ini Makaroba. Kata catatan Diodorus, suku Zamron, ini disebut Zamron Regia atau area suku Zamron. Jadi dia tinggal di sini, dekat dengan teluk, sebelah barat kuil suci. Kalau dia ngomong sebelah barat kuil suci, berarti Makaroba ini adalah nama lain daripada Mekah. Karena di atasnya ini ada Latvia. Latvia ini adalah nama Latin dari Yastrib. Yastrib itu adalah nama lain dari Madinah. Saya menemukan teks-teks ini, berkali-kali saya sujud syukur bahwa Quran surat Al-Maidah ayat 96, surat Ali Imran 96 yang mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah tempat suci tertua, ternyata betul, terbukti. Karena Siculus, Diodorus Siculus mencatatnya itu pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa saja belum lahir, Siculus, Diodorus Siculus ini sudah mencatat. Di sana ada loh rumah atau kuil purba yang sangat dihormati oleh orang Arab. Dulu saya kalau ditanya orang, tunjukkan bahwa Arab apa Ka'bah itu kuil tertua, saya paling bisa menunjuk ini saja. Apa ini? Ini adalah makom Ibrahim. Yang disebut makom itu bukan kuburan, tapi tempat berpijaknya. Jadi makom Ibrahim itu adalah ada batu yang membekas kaki Ibrahim yang dipakai ketika meninggikan Ka'bah. Nah sekarang kalau kamu melihat di dekat Ka'bah itu ada bangunan seperti ini, ya kan? Itu sesungguhnya adalah artefak tempat berpijaknya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah itu. Sekarang ini diamankan di sini, ditutupi. Karena dulu katanya kaki-kakinya itu kelihatan ada jari-jarinya. Tapi karena setiap orang ziarah sering ngusap-ngusap gitu, jadi sekarang sudah agak hilang. Ya, ribuan tahun diusapi orang, ya lama-lama hilang. Dulu itu saja yang saya jadikan alasan. Nah ini, tapi kan juga saya dikatakan, ini apa sudah dicek melalui secara karbon.
bahwa ini adalah batu tua. Tapi hari ini kita bisa membuka buku. Makanya kamu yang rajin lah supaya kamu bisa bahasa Latin, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Sanskrit, itu juga nanti ada hubungannya selain bahasa Arab dan Inggris, supaya keyakinan kita itu menjadi semakin kuat bahwa agama yang kita ikuti ini bukan bohong, bisa dibuktikan. Bukan hanya sekedar percaya. Bersyukurlah kamu masih belasan tahun bisa melihat bukti-bukti benarnya ayat 96 surat Al-Imran ini. Bandingkan dengan saya. Kamu umur belasan tahun sudah bisa menunjukkan bahwa Ka'bah itu memang tua. Saya baru sekarang. Jadi kamu bersyukurlah, kamu serius. Baik secara keilmuan maupun secara keimanan, kita itu harus kuat. Jangan, bunyinya Quran begitu ya saya percaya saja. Tidak cukup. Itu kalau untuk pribadi cukup. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa goyang. Dari pembicaraan itulah, supaya gampang kamu ingat, saya tulis di sini adalah Ka'bah bukan di Mekah, tapi di Petra. Alasannya kenapa? Sebab lokasi dekat teluk. Sedangkan Mekah tidak ada teluk, tapi di dekat Petra ada teluk Aqaba. Saya tulis di sini. Ternyata di Jeddah ada teluk namanya Teluk Obur. Jadi maksud saya, uraian saya itu yang banyak data-data ini, itu saya ringkas hanya di dalam satu foto ini, bahwa kalau alasan Diodorus Siculus mengatakan bahwa Ka'bah tidak di Mekah dengan alasan tidak ada teluk, karena di dalam catatan Siculus itu kuil suci orang Arab itu dekat dengan teluk. Dan yang dimaksud teluk itu adalah teluk Aqaba yang dekat Israel sana. Dengan pembicaraan pada pagi hari ini, kita sudah membuktikan dengan data-data bahwa teluk yang dimaksud oleh Diodorus Siculus itu ada di Jeddah. Namanya Teluk Obur. Nanti kalau kamu, ini sekedar tambahan, saya searching di dalam YouTube, ada orang begini. Jadi, petanya sama. Tapi dia mengelabui pembaca. Apa? Jadi dia nulis begini. Dia benar, Latvia, Medina. Kata dia. Saya belum ngecek siapa yang nulis ini. Tapi Mekah, where are you? Ka'bah, Mekah di mana? Jadi kita itu, keimanan kita itu bisa goncang kalau kamu membaca ini. Karena berdasarkan catatan Siculus, menurut dia Mekah nggak ada. Padahal dia lupa. Di sini ini ada namanya, dia sendiri sudah ngomong, Latvia ini Medina. Sudah benar ya. Tetapi kenapa Mekahnya ditunjuk yang di sini? Padahal Makaroba itu ada di sini. Ini suku Zamron. Ada di sini, ada suku Zamron. Jadi kalau mau saya besarkan lagi itu kayak begini. Penulis ini mengakui bahwa Medina itu, Latvia ini Medina. Sudah betul. Dia nulis. Latvia itu Medina.
Tapi ketika dia menanyakan Mekah, dia kok menunjukkan ke sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Padahal di sebelah sini ini ada namanya Zamran Regia. Ini Zamran Regia itu ini. Lah kalau Zamran Regia itu ini menurut catatan Diodorus, sebelah baratnya Makaroba itu adalah Regia apa namanya kawasan Zamran. Jadi mestinya dia ini menunjuknya keliru tunjuk. Yang ditunjuk itu mestinya di sini loh. Ini Makaroba. Tapi dia pelesetkan ke arah sebelah sini. Jadi dia pelesetkan ke arah sebelah sini. Ya nggak ketemu Makaroba Mekah ini. Itulah sekali lagi kamu harus cerdas dan teliti di dalam berbicara, baik membaca teks-teks suci maupun teks-teks ilmu. Tidak bisa kamu hanya percaya saja katanya dan katanya orang. Karena sekarang zaman sudah terbuka, semua bisa dilacak. Jadi kalau orang mau bohong, ini salah satu buktinya. Wong jelas yang di sini. Kok dia menunjukkan sini dengan membuat pertanyaan besar, di mana Mekah? Kalau kamu tidak membaca data yang lain begini, kamu juga akan mengatakan, ya bener orang itu. Mekah tidak ada. Jadi sekali lagi Diodorus Siculus mencatat, Ptolemeus membuat petanya, tinggal kita sekarang yang memanfaatkan, mau atau tidak mau. Itu saja yang menjadi problem kita di dalam kehidupan, baik kehidupan beragama maupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga ketika kamu membaca Quran, apakah itu nanti diapalkan? Ketika nanti kamu membaca ini, Innal awalun tadi yang dibaca oleh si siapa? Saiful. Nanti jadi kalau kamu membaca surat Al-Imran 96 itu, pikiranmu harus ke data-data ini tadi. Tidak hanya sekedar sesungguhnya tempat suci yang tertua itu adalah Ka'bah, selesai. Tidak, ada buktinya. Sehingga kalau ada orang yang mau membohongi kita, kita bisa menjawab. Keliru nunjuk kamu. Karena data yang sebenarnya itu ini. Nah kalau ini dibandingkan dengan data ini, kamu akan semakin yakin bahwa orang ini main-main dengan menulis besar-besar huruf merah seperti ini. Kamu harus lebih pintar, harus lebih cerdas, dan harus lebih ikhlas di dalam kehidupan beragama dan berkehidupan sosial. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.